Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling indah yang di awal kali kita ucapkan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai detik ini. Tentunya sejak bangun tidur tadi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, ya. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan, insya Allah itu untuk beramal dan juga tentunya untuk berbuat kebaikan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita itu misalnya seperti apa? Ya tentu saja sesuatu yang merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Bisa jadi pertama itu perbuatan maksiat atau melakukan larangan-larangan Allah yang dilarang oleh agama, dan juga perbuatan yang tidak baik, misalnya mengganggu orang, berkata yang tidak baik, dan lain sebagainya. Jadi tetap lakukanlah kebaikan karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita nantinya ke surga. Baik, anak ustazah, kita lanjutkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video pembelajaran ini, Ananda silahkan siapkan alat tulisnya. Simaklah dengan baik pembelajaran yang nanti saya sampaikan. Tulislah di buku catatan antum dan antuna catatan-catatan penting yang terdapat pada video tersebut nantinya. Dan jazakumullah khairan. Pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan bilangan loncatan berikut. Loncat 2, berarti jarak dari satu angka ke angka berikutnya yaitu 2. Itu 3, 5, 7, 9. Masing-masing berjarak 2. Begitu juga loncat 3, 5, 8, dan seterusnya. Loncat 7, 4, 11, 18, dan seterusnya. Baik, adapun urutan bilangan seperti contoh ini disebut juga pola bilangan, karena urutan bilangan tersebut ada pola tertentu dalam melanjutkan bilangan berikutnya. Jadi, pola bilangan itu adalah suatu urutan bilangan yang memiliki pola tertentu dalam melanjutkan bilangan berikutnya. Membuat formula dan melanjutkan pola bilangan. Perhatikan urutan bilangan berikut: 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk menentukan formula ataupun bentuk umum dari pola bilangan tersebut, kita bisa lihat terlebih dahulu kira-kira pola apa yang digunakan dalam urutan bilangan tersebut. Baik, perhatikan. Ternyata bisa menggunakan pola perkalian 2. Lihat urutan yang pertama, 2 kali 1 sama dengan 2. Yang kedua, 2 kali 2 sama dengan 4.
Yang ketiga, 2 kali 3 sama dengan 6. Yang keempat, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi, urutan ke N atau urutan yang berikutnya bisa kita tentukan dengan 2 kali N, yaitu sama dengan 2N. Berarti N itu adalah bilangan yang berikutnya. Kalau misalnya bilangan yang ke-6 yang kita mau cari berarti 2 kali 6, seperti itu. Jadi, pola bilangan tersebut menjadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 2N. Bentuk 2N ini dinamakan bentuk umum atau formula dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya tersebut. Fahim sampai di sini? Bentuk-bentuk pola bilangan. Bentuk pola bilangan ini ada 6, perhatikan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Sedangkan yang kedua, pola bilangan genap. Yang ketiga yaitu pola bilangan segitiga. Sedangkan yang keempat, pola bilangan persegi. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pola bilangan segitiga Pascal. Selanjutnya, pola bilangan ganjil. Ini merupakan pola bilangan yang pertama. Perhatikan, pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Suku yang berikutnya ini bisa kita temukan dengan menggunakan rumus suku ke N, yaitu 2N kurang 1. Sedangkan rumus jumlah N bilangan ganjil pertama yaitu bisa kita gunakan rumusnya N kuadrat atau N pangkat 2. Maksudnya, jika kita ingin menjumlahkan bilangan ganjil, beberapa bilangan ganjil yang pertama, kita bisa menggunakan rumus N kuadrat. Baik, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Hitunglah jumlah dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19. Kita ingin menjumlahkan semua bilangan ini. Ternyata setelah kita perhatikan, ini merupakan pola bilangan ganjil. Semuanya adalah bilangan ganjil dari pertama sampai 10 bilangan ganjil yang berikutnya. Jadi, dari rumus jumlah N bilangan ganjil pertama, bisa kita cari jawabannya hanya dengan satu langkah saja, yaitu menggunakan rumus N pangkat 2. Karena jumlah sukunya 10, berarti N-nya sama dengan 10. Jadi, jumlah 10 suku pertama dari bilangan tersebut, yaitu 10 pangkat 2, sama dengan 100. Paham?
Yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berarti terdiri dari bilangan-bilangan genap. Suku berikutnya ini bisa kita temukan dengan menggunakan rumus suku ke N, yaitu 2N atau 2 kali N. Ini rumusnya. Sedangkan untuk mencari jumlah N bilangan genap pertama, kita bisa menggunakan rumus N kali N tambah 1 dengan catatan N itu adalah bilangan asli. Ini maksudnya, misalnya ada 5, 6, atau 10 bilangan genap dari pertama, bisa kita jumlahkan langsung dengan menggunakan rumus ini. Tidak perlu kita menjumlahkannya satu per satu. Ya, ini untuk mempermudah kita. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan genap. Apa tadi? Untuk mencari suku ke N atau suku keberapa saja, N itu berarti suku keberapa gitu ya. Berarti kita bisa gunakan rumus 2N. Sekarang untuk suku ke-15 berarti N-nya sama dengan 15. Kita pakai rumus 2N. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30. Jadi suku yang ke-15 itu adalah 30. Yang berikutnya juga, contoh yang kedua, jumlah 50 suku pertama bilangan genap adalah, ini jumlahnya yang ditanya, 50 suku. Tidak mungkin kita mendaftarkan nanti bilangan genapnya 2, 4, 6, 8 sampai 50 suku berikutnya. Itu akan sangat lama. Tapi kita bisa menggunakan rumus N kali N tambah 1. Karena tadi permintaannya 50 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 50. Masukkan ke dalam rumusnya, N berarti 50, di dalam kurung N tambah 1 berarti 50 ditambah 1 sama dengan 50 dikali 50 tambah 1 yaitu 51. Kita kalikan mendapatkan hasil 2550 ya. Jadi sangat simpel, tidak perlu kita menjumlahkan 50 suku itu secara manual, tapi dengan menggunakan rumus akan mempermudah kita untuk menemukan jawabannya. Paham? Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Seperti objek pola bilangan yang bisa kita lihat dari gambar berikut, yaitu ada 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nampak ya? Berbentuk segitiga. Hal ini masih sama dengan pola bilangan yang sebelumnya. Untuk menentukan bilangan atau suku berikutnya dari pola bilangan segitiga ini bisa kita temukan dengan menggunakan rumus N dikali N tambah 1 per 2. N yaitu bilangan asli. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Suku ke-20 dari pola bilangan segitiga adalah, baik, dia menanyakan suku yang ke-20. Tidak mungkin kita mendaftarkan dulu berapa bilangan keempat, berapa urutan yang kelima, berapa bilangan urutan keenam. Itu akan memakan waktu. Tetapi dengan rumus yang telah diberikan, kita masukkan. Berarti N, karena yang diminta adalah suku ke-20, berarti N-nya adalah 20. Masukkan ke dalam rumus. N dikali N tambah 1 per 20. N-nya 20, kita gantikan. 20 dikali 20 tambah 1 per 2 sama dengan 20 dikali 21 per 2. Kita coba kerjakan. 20 kali 21 sama dengan, ya temukan sendiri, kita bagi 2, jadi hasilnya 210. Paham?
Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Atau bisa juga kita lihat pada objek pola bilangan persegi yang ada di bawah ini, nampak ya? Ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Pola bilangan persegi ini disebut juga pola bilangan kuadrat. Karena jika kita lihat, urutan yang pertama yaitu 1, jika kita kuadratkan menghasilkan 1. Urutan yang kedua, jika kita kuadratkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Urutan yang ketiga, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Jadi, pola bilangan ini disebut juga pola bilangan kuadrat. Baik, selanjutnya, untuk rumus suku ke N atau mencari suku yang berikutnya, pada pola bilangan persegi, kita bisa menggunakan rumus N kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan soal berikut. Tentukan suku ke-25 dari suatu pola bilangan persegi. Baik, tadi untuk menentukan rumus suku ke N, kita bisa menggunakan rumus N kuadrat. Karena yang diminta adalah suku ke-25, berarti N-nya adalah 25. Masukkan ke dalam rumus N kuadrat. Digantikan N-nya berarti 25 kuadrat sama dengan 625. Paham? Untuk yang selanjutnya, yaitu yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang ini adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya, yang bisa kita lihat pada objek pola bilangan persegi panjang yang ada di gambar di bawah ini. Nampak ya? 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menentukan bilangan atau suku berikutnya dari pola bilangan persegi panjang ini, kita bisa menggunakan rumus N dikali N ditambah 1. Dengan catatan N-nya itu adalah bilangan asli. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Tentukan suku ke-30 dari pola bilangan persegi panjang. Jelas ya? Dengan pola persegi panjang, berarti kita bisa menggunakan rumus N kali N ditambah 1. Karena permintaan soal adalah suku ke-30, berarti N-nya sama dengan 30. Kita masukkan ke dalam rumus N dikali N tambah 1, kita gantikan N-nya 30 dikali 30 ditambah 1, yaitu sama dengan 30 dikali 31. Hasilnya 930. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Kita perhatikan gambar pola bilangan segitiga Pascal berikut. Di sini terlihat
dari barisan pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 dan seterusnya. Untuk baris ke N itu bisa kita jumlahkan secara manual. Itu nampak ya, yang dikasih tanda panah ke sebelah kanan. Untuk barisan yang pertama yaitu jumlahnya 1, barisan kedua 1 tambah 1 yaitu 2, dan seterusnya. Tapi untuk menentukan jumlah bilangan pada baris ke N atau pada baris tertentu, kita bisa menggunakan sebuah rumus tanpa menjumlahkannya secara manual. Ya, misalnya barisan keempat, kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Tapi bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus pada pola segitiga Pascal, yaitu 2 pangkat N dikurang 1. N yaitu bilangan asli. Misalnya, lihat contoh. Hitunglah jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-11. Ini tidak mungkin kita kerjakan secara manual, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, kita bisa menggunakan rumus yang sudah diberikan, yaitu 2 pangkat N kurang 1. Maka penyelesaiannya, karena permintaannya adalah pada baris ke-11, berarti N-nya yaitu 11. Kita masukkan ke dalam rumus, 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 11 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 11 dikurang 1, yaitu 10. Berarti 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Baiklah, anak-anak ustazah sekalian, cukup sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap Ananda semuanya bisa memahami materinya dengan baik dan bisa nanti mengerjakan soal-soal yang ustazah berikan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang berikutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.